Gimik tadi ya, itu. Gimik, ya. Berapa detik telepon masuk. Iya. Nah, tapi ya kamu jangan cuman gitu kan. Kalau sudah terbukti, lalu beriklan dong. Yang tergabung dengan grup kita itu ada lebih dari 40 radio ya. 40 radio Pak ya. Ya, dalam satu jaringan namanya CPP Radionet. Ya. Kapanpun, dimanapun, yang dipikirkan adalah radio. Usaha radio itu. Siap. Waktu makan juga harus dipikirkan, radio kita harus bagaimana ini. Cari ide sambil makan. Siap. Ya, bila perlu tidur, itu juga mimpi. Pekerjaanmu gimana? Wah, radio saya bisa dimimpiin itu. Luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brighters, apa kabar? Balik lagi bersama saya Rizal Bright. Seperti biasa, di studio Radio Bright telah hadir bintang tamu yang hari ini biar beliau yang cerita apa pengalaman beliau karena beliau ini sudah boleh dibilang menekuni profesinya udah mendarah daging dan luar biasa lah. Oke Brothers, seperti biasa salam sehat, salam semangat. Saya perkenalkan Bapak Rusmin Kusen. Halo, apa kabar? Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Thank you udah hadir di studio Radio Bright. Terima kasih. Waduh. Dibajak ya. Ini Brothers, boleh saya mention sedikit bahwa beliau khusus datang dari Magelang ya Pak ya? Ya, Magelang. Wih, kapan mendarat di Jakarta Pak? Kemarin ya. Kemarin ya? Kemarin. Oke. Dan salah satunya adalah berkunjung di studio Radio Bright. Ya, Pak. betul. Siap. Karena ada undangan dari Mas Rizal. Ya. Kalau menolak kualat katanya. Ya, okay. Mudah-mudahan ini ada rezeki ya. Amin. Begitu ceritanya. Oke, Pak. Tadi saya udah ngomong sama pendengar Radio Bright namanya Brighters, Pak. Ya, Brighters, ya. Pak Rusmin Kusen yang sudah jauh-jauh datang dari Magelang ke Jakarta. Boleh nggak Pak, Bapak memperkenalkan kembali siapa Bapak dan apa yang Bapak tekuni sebagai profesi sekarang ini Pak? Oke, ini sebetulnya kan mestinya ini yang memperkenalkan Mas Rizal. Tapi Mas Rizal mendaulat saya yang memperkenalkan diri. Saya khawatir yang saya kenalkan ini nanti kurang tepat ya, atau gimana ya. Tapi oke lah untuk menghargai mendapat kehormatan dari Mas Rizal, saya akan cerita ya bahwa saya profesinya selama ini kan bergerak dalam radio siaran, ya, radio siaran swasta gitulah ya. Oke. Dan radio ini sudah mulai saya tekuni itu mulai tahun 72. Nah, itu dia. Jadi banyak pendengar Radio Bright ini yang belum lahir. Ya. Ya 72 sekarang tahun 25 ya. Jadi relatif sudah berapa? 53 tahun, 51 tahun. Ya, 51 tahun kita menekuni bidang radio siaran ini. Brothers, bisa dibayangin 51 tahun yang lalu beliau sudah berkecimpung di dunia siaran radio swasta. Just info aja Brothers, nggak satu radio, nggak 2, 3, nggak juga. Berapa Pak Rusmin? Ya ini terpaksa saya jawab. Oke, jadi radio-radio tersebut itu dimulai dari Polaris di Magelang. Setelah itu berkembang ya. Berkembang sampai hari ini itu yang tergabung dengan grup kita itu ada lebih dari 40 radio ya. 40 radio Pak ya. Ya, dalam satu jaringan namanya CPP Radionet ya. Oke. Nah, itu posisi sampai sekarang. Sampai sekarang masih dikelola sejumlah 40 radioan Pak ya? Bahkan lebih kan? Ya masih ya. Jadi banyak yang heran juga ini. Dalam situasi pandemik kok radio kita itu kok masih bertahan. Oh, okay. Ya. Nah. Karena kalau saya melihat Pak, radio CPP Network ini bukan, makanya tadi saya bilang Pak Rusmin adalah seorang
expert di dunia radio yang sudah berkecimpung dari tahun 70-an. Di mana pada saat itu saya aja nih Pak, itu mungkin belum mengenal dunia radio Pak. Dan jujur ketika saya berada di Radio Bright ini, itu belajar dari teman-teman radio. Salah satunya Pak Rusmin yang saya kenal hampir lebih dari 25 tahun ya Pak ya. Nah, itu saya belajar banyak. Dan sampai saat sekarang, kenapa beliau masih berkonsentrasi di dunia radio? Karena saya yakin bahwa dunia radio masih memiliki potensi untuk bersiaran dan menyampaikan kegiatan atau program yang disukai oleh para pendengarnya. Bukan begitu Pak Rusmin? Ya memang sekarang kan banyak orang mengatakan ini media radio itu kok sepertinya Madesu, masa depan suram. Apa yakin seperti itu Pak? Ya, kenyataannya kan memang di mana-mana tuh banyak radio yang kolaps kan. Betul. Di mana banyak radio yang dulu karyawannya atau kru yang terlibat itu ada lebih dari 30. Rata-rata satu radio itu kan hampir 20-an ya, tapi sekarang kan sudah berkurang. Ya, bahkan ada yang cuman ada yang 3 orang, 4 orang, 5 orang dan sebagainya ya, dan ada yang siarannya juga sudah begitu saja hanya muter lagu itu banyak terjadi gitu. Nah memang ini menjadi satu tantangan dari sebuah radio station. Ketika Bapak menyampaikan bahwa dunia radio yang dulu memiliki SDM puluhan sekarang menjadi satuan, apa yang melandasi pengurangan SDM? Apakah karena ada akibat perkembangan teknologi? Sekarang banyak radio yang menggunakan AI. Banyak radio yang memiliki aplikasi-aplikasi siaran program yang mempermudah kegiatan bersiaran, sehingga dirasa bahwa SDM yang dulu yang sedemikian banyak sudah tidak diperlukan lagi, atau gimana Pak? Ya sekarang radio itu kan kompleks ya. Dengan adanya COVID kemarin itu yang berkepanjangan, itu membawa efek besar terhadap radio. Maksudnya kehidupan radio. Ya. Jadi dengan adanya COVID itu kan yang namanya medsos itu kan luar biasa. Ya semua orang karena nggak boleh kemana-mana kan hanya di rumah waktu itu kan karena yang namanya lockdown. Nah itu kan di rumah semua. Mainnya medsos. Dan kebetulan teknologi internet itu kan makin lama makin bagus kan. Makin berkembang. Kecepatan internet yang zaman dulu itu lelet sekarang sudah lumayan, sudah maju. Nah itu kan membuat orang sudah terbiasa main sosmed. Sosial media. Dan kebetulan sosial media ini berkembang banyak kan, termasuk di dalamnya itu ada yang aplikasi-aplikasi musik, aplikasi podcast, seperti Mas Rizal sekarang ini, ya. Juga ada aplikasi video nonton macam-macam, aplikasi yang paling mengejutkan sekarang yang membahayakan itu kan seperti TikTok, ya. Nah itu lama-lama ini berefek bahwa orang menjadi kurang suka mendengar radio. Ya seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada pendengar radio. Pendengar radio masih ada, cuman lebih banyak yang memilih radio-radio yang mempunyai value yang tidak ada di dalam sosmed. Nah ini merupakan tantangan dari radio untuk supaya bertahan. Supaya bertahan, semua radio itu harus mempunyai konten-konten yang bisa berbeda dengan yang ada di YouTube maupun di medsos itu. Ini menjadi tantangan yang besar buat kreator radio ya Pak ya. Dan kenapa kok radio itu sejak adanya COVID itu menjadi setengah mati atau setengah hidup, ya. Hidup tidak mampu, mati tidak segan, ya. Karena pemasang iklan itu, tahu kan radio itu hidupnya kan dari iklan saja. Pendapatan dari iklan. Nah, sekarang setelah adanya COVID tadi itu, ternyata pemasang iklan itu juga larinya ke sosmed. Ya, dia menganggap bahwa sosmed itu lebih efektif. Nah, sekarang kalau kembali, bagaimana dia tahu efektivitas sebuah
iklan yang dilakukan di sosmed dibandingkan dengan iklan yang dilakukan lewat radio siaran. Nah, ini adalah dua yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Ya. Kalau sosmed itu kan sistemnya digital. Ya. Ya, di mana kalau digital itu ada yang namanya metadata. Nah, digital metadata itu dia bisa mengetahui one on one. Saatnya kapan, berapa yang nonton sosmed itu, dan dia itu behaviornya kayak apa, umurnya kayak apa, itu sudah dikumpulkan oleh big data yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan iCloud yang luar biasa itu, seperti misalnya Facebook, Google, TikTok, itu kan sudah mengumpulkan banyak data dari penggunanya. Nah, sedangkan radio yang sekarang ada di Indonesia ini kan masih sifatnya analog. Radio FM memang suaranya bagus, dengernya juga lebih enak gitu kan. Tapi kan itu analog. Analog itu tidak punya metadata, sehingga dia tidak bisa memberikan data kepada pemasang iklan. Seperti tadi itu sosmed. Jadi kalau pemasang iklan di radio konvensional, radio FM itu tidak bisa memberikan data seakurat yang dari sosmed. Misalnya yang dengar berapa orang saat tertentu, terus yang dengar siapa saja, apa saja hobinya, ya, sosioekonominya, apakah orang kaya, orang menengah, atau golongan yang umum-umum, itu nggak bisa. Nah, celakanya ini pemasang iklan sekarang ini pengennya data-data yang ada seperti metadata itu yang sosmed. Maka karena dia berpegang teguh kepada data-data siapa yang mendengarkan, ceritanya kan untuk menghitung efektivitas, berapa rupiah yang dia keluarkan, dapatnya apa. Ini kan selalu menjadi bahan pertimbangan dari pemasang iklan yang fanatik kepada data. Ya, nah kalau orang-orang yang seperti ini otomatis dia tidak mau beriklan di radio, ya karena radio nggak ada datanya itu. General ya Pak ya? Iya, jadi nggak bisa. Nah, ini yang sulit. Ya, radio sulit untuk bisa menarik orang-orang yang mempunyai pendapatan seperti itu untuk beralih ke beriklan di radio. Ini yang bikin susah. Oke. Pak, ini menarik ya Pak. Ketika kita berhadapan dengan pengiklan yang berbasis data, walaupun sebenarnya data itu, ya mohon maaf, apakah data real atau data manipulatif, apakah data yang kan sekarang banyak nih Pak ditemukan ada operator yang hanya menjual robot gitu ya. Misalkan kita punya sebuah media sosial yang kita inginkan followernya banyak, kemudian dapat feedback banyak, dan itu bisa dibeli ternyata Pak, dan itu bukan tidak menjamin dibanding dunia radio yang memang tidak berbasis data, tapi dia berbasis segmentasi pendengar, apa yang dia suka. Contohnya misalkan apakah pendengar radio bisnis, pendengar radio anak muda, pendengar radio dangdut. Nah, itu dikelompokkan berdasarkan segmentasi. Dan yang dengerin pasti memang orang yang suka dengan format radio itu sendiri kan. Memang kelemahannya tidak bisa mengukur berapa banyak. Gitu ya. Ada lembaga Nielsen yang selama ini mensupport data pendengar radio. Ada di situ kan Pak dualismenya ya Pak ya. Nah, tantangan-tantangan yang muncul itu saya lihat nih di CPP dengan 40 radio lebih, bagaimana menyiasati itu menjadi suatu brand atau produk yang tetap laku dijual, Pak? Ya, ini memang ini sulit ya. Yang faktor yang paling sulit itu kan memberi pengertian atau memberi bukti bahwa pendengar radio itu masih ada. Ya, artinya begini, mereka yang berfokus kepada data meta tadi itu real time, itu kurang bisa mengerti sifat karakter dari
radio siaran itu sendiri. Oh, oke. Bagi sebuah radio siaran yang bergerak dalam radio siaran analog FM melalui gelombang FM ya, terrestrial itu adalah yang paling penting adalah bisa membuktikan apa yang disiarkan iklan di radio tersebut memang bisa menghasilkan output penjualan. Oke. Ya, jadi ada satu perbedaan output. Jadi kalau you mau pasang iklan di sosmed, outputnya itu biasanya cuma dilihat ini siapa yang lihat. Oke, viewernya. Ya, terus siapa, apa, berapa lama itu. Ya. Jadi kalau udah dapet itu dianggap dia iklan sudah berhasil. Sudah selesai. Ya, padahal kalau di radio siaran yang konvensional analog sekarang ini, yang dinyatakan berhasil kan barang yang beriklan di radio itu laku dijual. Marketnya ada, market share-nya naik. Nah, ini adalah dua kamus yang beda. Jadi kalau kita ketemu marketing director atau marketing manager atau sales manager yang orientasinya membuktikan bahwa dia punya eksekusi media itu adalah berapa yang nonton dan siapa karakter yang macam-macam, dianggap itu sudah betul, ya nanti efeknya akan terasa sendiri kalau nggak laku barangnya. Nah, terus kalau sekarang dari radio kan jelas yang menjadi tolak ukur you beriklan di radio siaran swasta, radio siaran ya, yang FM sekarang ini tolak ukurnya adalah barang itu laku nggak di pasar. Kalau laku ya forget it, itu data. Tinggal sekarang kalau memang marketer yang hebat itu ya dia harus lihat radio ini apa. Seperti yang you tadi katakan, siapa pendengarnya, sukanya dangdut atau apa, dangdut atau anak muda atau segmennya orang-orang bisnis. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, nah produk you itu sasarannya kepada siapa? Ya, kepada siapa sasarannya? Oh, kalau sasarannya anak muda, oh, aku harus cari radio anak muda. Ya, karena agak beda ya. Itu kalau radio itu kan pendengar radio itu kan cinta atau loyal terhadap stasiunnya loh. Ya, kalau di televisi kan terhadap acaranya. Programnya ya. Podcast juga programnya gitu ya. Jadi oleh sebab itu kalau you menempatkan pilihannya kepada radio yang sesuai dengan segmen market yang you tuju, ya pasti sukses. Siap. Ya, tapi radionya itu harus radio yang benar kan? Di samping programnya benar, eksekusinya benar. Harus benar. Itu yang harus dilakukan. Oke. Jadi tidak bisa saya maunya sama sosmed doang tok, tidak bisa. Nggak bisa. Ya nanti jatuhnya kamu cuma dapat data, tapi nggak dapat penjualan. Ya kan? Lah paling bagus ya radio tetap you pakai. Ya sosmed itu ya sebagai pendamping aja. Ya justru harus mempromoin. Hey you kalau mau misalnya you targetnya yang nonton sosmed itu si A si B dengan kelakuannya seperti ini, dengan karakternya seperti ini, omongin aja. You kalau mau dapat produk-produk yang bagus dengerin iklan radio ini misalnya seperti itu kan. Nah, saya kira untuk mengatasi masalah paceklik iklan di radio sekarang ini ya ada dua. Pertama, pemasang iklan itu harus bisa merubah cara-cara untuk melihat media. Ya jangan terpaku hanya sebagai sosmed. Karena sudah ada contoh pengakuan dari sebuah perusahaan multinasional sepatu di Indonesia yang tahun lalu menutup pabriknya. Waktu diadakan investigasi dari Departemen Perdagangan, ditanyain kenapa kok you tutup? Jawabnya apa? Terjadi kesalahan strategi dalam marketing. Apa? Bahwa dia terlalu fokus di medsos. Nah tadi itu terbukti. Jadi kalau orang beriklan di medsos dapatnya apa? Data. Kalau beriklan di radio dapatnya apa? Market. Milih yang mana?
Ya, jadi oke lah. Sekarang teknologi baru atau perkembangan zaman tuh mesot tuh memang oke. Ya, tapi jangan lupa kalau pengeterapannya salah, celaka. Harga saham bisa anjlok kan. Tapi kalau di radio walaupun itu masih analog, tapi kalau ternyata bisa membuktikan marketnya berkembang, kenapa tidak dipakai? Nah, sekarang masalah lagi, apakah bisa radio itu menjamin kalau barang yang beriklan di radio itu pasti sukses? Nah, di mana sih dunia ini yang bisa menjamin 100%? Siapa itu yang bisa menjamin saham itu pasti untung? Hari ini pasti naik, hari ini pasti turun. Siapa yang bisa? Kan nggak bisa. Ini juga begitu. Harus berani mencoba. Nah, yang berani mencoba itu siapa? Pengusaha yang mempunyai jiwa entrepreneur. Nah, apa itu jiwa entrepreneur? Pengusaha yang berani ngambil risiko. Nah, sekarang kalau marketing manager, sales manager itu adalah bukan pengusaha, tapi employer kan, pegawai kan. Ya, itu kan safety player. Wah, kalau saya pasang di sosmed, saya dapat data. Nah, kalau dapat data bisa mempertanggungjawabkan sama pemegang saham. Saya sudah pasang iklan lewat sosmed ini, yang nonton puluhan ribu, ratusan ribu, ya. Karakternya ini. Soal penjualannya nggak laku, walahu alam. Nah, gitu kan. Tapi kalau lewat radio, you harus coba. Belum tentu kan. Pasang radio juga belum tentu laku. Harus melihat banyak faktor. Barang produknya itu harganya murah atau tidak. Kompetitornya bagaimana? Kualitasnya bagaimana? Penyebarannya bagaimana? Mudah dicari atau tidak? Lah, kalau semua unsur-unsur tadi itu sudah benar, iklannya benar, nah pasti laku kan? Materinya benar. Nah, sang direktur pemasaran tadi itu kan tinggal tepuk dada melaporkan pada pemegang saham bahwa saya telah berhasil meningkatkan market barang-barang itu, market share-nya dari 3% menjadi 5%. Misalnya udah kelihatan. Itu betul baru dibuktikan. Bukan cuman data. Data itu bukan market sesungguhnya. Data itu adalah data yang dilihat. Yang perlu diolah kembali ya, Pak ya. Iya. Jadi yang penting itu bagaimana penjualannya. Nah, itu dibuktikan lewat radio. Pak Rusmin, menarik nih ceritanya nih. Sekarang adalah ajang pembuktian bagaimana radio bisa membuktikan bahwa radio ada pendengarnya. Ya, ini selalu banyak yang dipertanyakan oleh pemasang iklan, calon pemasang iklan. Siap. Ya? Nah, kita kasih teori. Oke lah, harus ditanya, harus ditantang dulu kan, challenge. Oke, kita akan membuktikan kalau radio itu masih ada pendengarnya. Ya, dari survei-survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei kan juga begitu. Ya, kira-kira kalau di kota besar itu 60% penduduk masih dengerin radio. Kalau di rural pedesaan itu malah lebih 70-80%. Masih banyak ya. Nah, sekarang kita buktikan. Kita tinggal ngomong. Lu mau buktikan, oke, lu jualan barang apa? Ya. Misalnya dia jualan sepeda listrik. Sekarang lagi populer kan. Harganya itu kan around 4 juta, 5 juta sepeda listrik. Sekarang kita buktikan, ya, satu stasiun radio, sasarannya siapa? Mau yang dangdut, apa mau yang teens, yang kabula muda? Ya, sepeda listrik itu kan kabula muda juga suka, orang yang dangdut juga suka kan? Sekarang pakai pesawat telepon, pakai nomor teleponnya yang punya sepeda motor, tadi itu toko sepeda motor atau produser. Ayo kita bikin kuis. Ya, di radio ya? Iya, di radio. Pakai langsung jawaban, bisa pakai WhatsApp call sekarang kan gratis. Ya, ayo kasih pertanyaan yang sederhana ya. Maukah Anda pakai sepeda listrik? Misalnya begitu. Pertanyaannya gampang. Bagi yang jawab pertama, kasih satu sepeda listrik harganya 5 juta. Kita buktiin.
Ada nggak pendengarnya? Berapa detik itu masuk teleponnya? Udah, itu bukti. Iya. Berani nggak dia begitu? Iya. Kalau hanya ngomong apa ada pendengarnya, lah sekarang dibuktikan itu. Iya, dibuktikan dengan gimmick tadi itu. Gimmick, ya. Berapa detik telepon masuk? Iya. Nah, tapi ya kamu jangan cuma gitu kan. Kalau sudah terbukti lalu beriklan dong. Iya. Nah, nggak ada yang berani tuh. Bukan nggak ada yang berani, mari kita tantang nih Pak. Iya, jadi mereka tuh biasanya ya itu safety player. Dia nggak mau ambil risiko. Aman ya Pak ya. Iya, supaya itu kan alasan nolak saja untuk tidak pasang iklan di radio. Kalau aku pasang sosmed ada datanya. Kalau pasang iklan di YouTube siapa yang dengar? Iya. Nah ini kan sulah. Maka pembuktiannya itu harus juga modelnya model entrepreneur. Iya. Baik. Kita perlu sales, you perlu data. Nah, kita milih yang mana? Yang perlu sales dong. Iya. Jadi boleh dikatakan, ayo jangan lupain radio. Harus mulai dengan radio lagi. Waduh, udah banyak sekali nih apa yang dipaparkan oleh Pak Rusmin. Cuma masih saya penasaran nih, belum kejawab. Sekarang kan masih mengelola 40 radio itu Pak. Ya kan? Dan bagaimana mengelola itu, dan sekarang apa yang sudah dilakukan sama teman-teman CPP? Misalkan tadi saya dengar CPP ada radio dangdut, ada radio yang fokus di bisnis dan teenager dengan beraneka ragam nama brand radio itu dan di daerah masing-masing. Sekarang pengelolaannya seperti apa Pak? Ya gini, sekarang kalau mau menghadapi masalah yang seperti sekarang ini, sosmed kan masih merajalela. Ya, pemasang iklan juga pengennya sosmed, itu kan. Nah, sekarang yang the only way untuk bisa mengatasi ini sebetulnya semua radio yang di Indonesia itu bersatu. Oh, siap. Ya, bersatu itu bukan dalam bersatu arti yang lain, tapi bersatu di dalam menghimpun pendengar. Sehingga pendengar radio secara total mempunyai karakter yang sama, itu harus jumlahnya banyak sekali. Ya, jadi acara-acara sindikasi. Ya, seperti kalau di tempatnya CPP itu ada yang namanya WIB, Waktu Indonesia Bergoyang. Waktu Indonesia Bergoyang. Ya, itu kan isinya lagu-lagu dangdut. Ya, dengan penyiar kita yang nomor 1, ya, yang banyak sekali, ya nilainya bagus lah untuk seorang DJ, dengan konten yang bagus, dalamnya lagunya juga pilihan macam-macam. Lah, ini kalau digabung, misalnya seluruh radio di Indonesia itu kan ada ribuan tuh. Ya. Misalnya, ini sekarang ada 300 radio menyiarkan acara WIB secara bersamaan. Itu berapa yang didengar ya? Ya, 300 radio, misalnya saat itu satu radio itu misalnya 20.000 aja dah. Itu sudah 60 juta. 60 juta pendengar mendengarkan radio dengan acara yang sama, karakternya sama kan, homogen kan. Nah, itu tinggal ditawarkan sama pemasang iklan. Hai, lu mau pasang iklan ya? Ini yang dengar 60 juta. Cukup pasang 1 spot atau 2 spot di dalam acara WIB yang disiarkan serentak di 200 radio. Wilayahnya banyak. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Kalimantan, semua banyak, seluruh Indonesia. Dibuat network ya Pak ya? Ya, jadi pemasang iklan radio yang tadi itu mendapatkan audiens sasaran tembak yang dengar iklan dia demikian banyaknya. Kenapa tidak mau? Ya, sasarannya sama, homogen. Pendengar dangdut, pecinta dangdut, usianya banyak, asal yang suka dangdut. Misalnya nih ya, misalnya pendengar dangdut tuh sukanya misalnya yo pakai kopiah, misalnya lo ya, lah iklan kopiah tuh. Begitu. Yo pedangdut tuh misalnya suka makan bakmi. Padahal kan betul kan, bakmi itu sudah merayat. Produksi di Indonesia itu sehari miliatan bungkus itu ya kan. Nah, kenapa tidak mau beriklan bakmi di acara itu? Yang dengar 60 juta orang. Ya kan, lah ini pasang iklannya bagaimana? Ya praktis. Maka radio juga harus mikirin bagaimana memarketingkan, menjual iklan di acara ini. Jangan malah radio itu saling iri, gontok-gontokan. Saling sikut ya Pak ya? Saling sikut. Jadi harus bersama sepakat bahwa acara ini
bisa membawakan hasil income bagi radio kita. Baik. Itu saya yakin bisa kok. Ya. Satu acara diputar bersamaan 200 radio. Acara yang untuk anak muda, kopi susu, diputar di 150 radio di seluruh Indonesia. Itu mudah sekali jualan. Ya, tapi kalau sekarang kamu jual sendiri, pendengarnya, katakanlah saya punya pendengar 50.000, dipertanyakan, datamu dari mana? Wah, kalah sama orang yang maunya di sosmed. Makanya harus bersatu untuk membuat acara sindikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang menjualnya gimana, Pak? Ya kan gampang. Jakarta itu kan banyak agensi, banyak radio buying. Titip aja. Ya acaranya seperti ini, macam-macam, bisa didengerin lewat aplikasi, macam-macam. Radio buying itu kan mesti luar biasa bisa jual dong. Radio Bright Indonesia ini kan juga pasti bisa jual. Jadi yang penting bukan jualnya dulu, tapi yang penting berkumpulnya satu dulu. Ya, Pak, ya? Nah ini menjadi tantangan radio bersama. Maukah semua itu membuka diri, ya? Apakah mau bergabung siaran sindikasi ini? Untuk membangun listener ya, Pak, ya? Ya, membangun listener yang besar, raksasa, 60 juta. Nah itu mudah loh, karena radio-radio yang ikut sindikasi itu nggak perlu ada penyiar, asal mancar, asal punya internet. Internet ya mudah kan, kalau you punya daerah masih nggak punya jaringan internet yang di provider sama tempat-tempat kita ini, ya pasang Starlink. Starlink itu di mana-mana bisa kok. Tinggal begitu modalnya Starlink. Setelah itu radiomu ikut jaringan penyiaran ini. Lah bagi hasil. Wah. Udah, itu salah satu terobosan contoh terobosan agar bisa hidup. Siap. Berarti udah banyak tips dari Pak Rusmin bagaimana mensiasati dunia media radio, Pak, ya. Ngomong-ngomong, dari awal pembicaraan sampai sekarang serius terus nih, Pak. Oh iya. Ya, bahkan profilingnya Pak Rusmin belum dibuka. Di awal Pak Rusmin bercerita bahwa dari tahun 72 ya, Pak, ya? Sudah berkecimpung di dunia radio hingga sekarang itu 50 tahun lebih ya, Pak, ya? Pak, kasih dong info ke kita bagaimana Bapak bisa betah menggeluti dunia radio hingga sekarang, Pak. Ya, jadi kuncinya cuma satu kok. Serius. Ya, semua orang kalau berusaha itu harus serius. Harus melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ya, jadi kalau you sebagai seorang pengusaha radio, ya harus ngikuti tren. Sekarang trennya kemana? Ada apa yang bisa diterapkan di dalam radio? Dan juga harus yang namanya kapanpun, dimanapun yang dipikirkan adalah radio. Usaha radio itu. Waktu makan juga harus dipikirkan, radio kita harus bagaimana ini, cari ide sambil makan. Ya, bila perlu tidur itu juga mimpi. Pekerjaanmu gimana? Wah, radio saya bisa dimimpiin itu. Luar biasa. Ya. Dan konsep juga bahwa kita jangan, yang sering dikatakan orang itu jangan gumunan. Kalau orang Jawa itu gumunan. Lihat ada sesuatu itu wonder it happen. Gumunan. Oh, kok bisa begitu ya? Nah, itu kan. Harusnya make it happen. Nah, kalau kamu mau bikin radiomu sukses, nggak cuma radio ya, semua usaha kita sukses itu harus make it happen. Setiap ada kejadian sesuatu, oh ini mana yang bisa kita pakai untuk memajukan usaha kita. Ya, jadi tadi itu yang paling penting, jangan orang biasa itu kan see it happen. Kalau lihat ada sesuatu yang kejadian, cuman oh seperti itu, gitu kan. Orang yang tidak tahu kesempatan bingungan, ya kan, gumunan. Oh, ada itu, wah ada itu. Ya, tapi yang hebat, make it happen. Dengan ada kejadian seperti itu, apa yang harus kita lakukan?
Nah, gitu kan? Iya. Oh, ada produk baru, gimana ini? Aku harus beriklan. Nah, itu itu make it happen. Ya, produk baru, cuman produk baru itu tidak bisa. Kalau saya simpulin, jangan heboh sesaat gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Tapi wujudkan apa yang lihat menjadi potensi ya Pak ya? Itu saja yang bagus. Ya. Oke, berarti kalau diperhatikan Pak Rusmin beberapa waktu sering melihat jam karena beliau sudah dikejar-kejar pesawat ya Pak. Hari ini kemana Pak? Besok. Oke, berarti itulah bincang-bincang saya bersama Pak Rusmin Kusen sebagai owner dan juga sebagai orang yang berkecimpung di dunia radio dari tahun 70-an ya Pak ya, hingga sekarang. Kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan bisa hubungi saya maupun nanti ikut komen di podcastnya Pak Rusmin bersama Radio Bright. Salam sehat, salam semangat Brightes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.